Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk masalah saf. Jikalau dua laki-laki maka bersampingan, dan kalau tiga maka membelakang, satu depan dua belakang. Namun jikalau wanita maka dua, satu di depan, satu di belakang. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang membedakan antara saf anak kecil, orang dewasa maupun orang tua, semuanya yang paling berhak adalah yang paling duluan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan masalah bahwasanya bolehnya anak kecil ikut. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan cucunya, itu Umamah, di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sholat. Kemudian di pembahasan kali ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang wajibnya merapatkan saf, karena di situ kalau ada sela-sela dalam saf maka bisa diisi oleh syaitan. Lalu sebagian orang mengatakan bagus kalau syaitan ikut, bahkan ikut beribadah, dia tidak ikut beribadah. Tapi syaitan kalau kita membuka saf, ada saf yang kosong, maka syaitan bukan ikut beribadah, tapi ikut mengganggu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan akan membisikkan di telinga dan hati kita sehingga kita tidak mengetahui berapa rakaat kita sholat. Makanya biasanya kita sholat itu kita tidak mengetahui berapa rakaat sudah. Mengapa? Karena syaitan membisikkan di telinga dan di dada kita. Jadi bagaimanakah rapatnya saf menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu pernah ada seseorang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan saf, ada orang Arab Badui yang ketika pada saat Nabi merapatkan saf, orang Arab Badui ini keluar dadanya, artinya tidak lurus cara rapat safnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kepada orang Arab Badui ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw li yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian, ini ada tekanan, hendaknya kalian menyamakan saf-saf kalian, ataukah kalian akan Allah palingkan wajah-wajah kalian. Artinya Allah palingkan hati-hati kalian. Di sini ada teguran dari Nabi yang keras, hendaknya kita merapatkan saf dan menyamakan saf, ataukah Allah akan memalingkan atau Allah akan menjadikan hati-hati kita berpecah belah. Dari sini kita melihat bahwasanya ketika ada suatu masjid yang safnya tidak lurus, tidak rapat, pasti itu tanda-tanda bahwasanya hati-hati mereka berpecah belah. Karena Nabi di sini ada tekanan bahwasanya la yukhalifanna, Allah akan memalingkan baina wujuhikum, di antara hati-hati kalian. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana saf itu dikatakan rapat? Apakah dengan ukuran sajadah ataukah hal yang lain? Rapatnya saf diperhatikan, diriwayatkan dari Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Hendaknya kalian menegakkan saf-saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari pundak-pundakku, kata Nabi. Wa kana ahaduhuma yulsiku mankibaihi bimankibi sahibi wa qadamahu biqadamihi. Jadi rapatnya saf
itu ditentukan dengan hal ini. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaknya kalian menegakkan saf-saf kalian karena saya melihat dari belakang saya. Ini keutamaan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi mampu melihat orang yang ada di belakangnya. Ini diantara karamah kalau seorang wali. Tapi kalau seorang Nabi mukjizat yang diberikan, Nabi mampu melihat dari belakang karena Allah nampakkan. Sebagaimana pernah Nabi juga diperlihatkan seluruh umatnya, padahal umatnya sebagiannya belum ada. Ini juga di bagian kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Rapatnya sab, wa kana ahaduna yurziku mankibahu bimankibi sahibi. Jadi ini ciri-ciri rapatnya sab. Rapatnya sab adalah rapatnya satu pundak seseorang ke pundak saudaranya yang lain. Jadi kalau rapat pundak ini, itu tanda rapatnya sab. Wa qadamahu biqadamihi, dan begitu pula kakinya. Jadi ciri-ciri rapatnya sab ada dua. Rapatnya kaki dan rapatnya pundak. Jadi sehingga ada keadilan. Ada biasa orang terlalu menyempit kakinya sehingga orang susah bergerak. Ini tidak dibenarkan. Sehingga pundak itu agak menyamping. Ini tidak. Saf yang paling utama adalah sebagaimana seseorang dalam keadaan berdiri tegak lurus. Tidak terlalu lebar sampai kakinya melewati kaki orang lain, dan juga tidak terlalu menyempit, yaitu sesuai dengan kadar lebar pundaknya. Itu yang paling utama. Bukan melihat lebarnya sajadah atau hal yang lain. Misalnya kalau atau sejadah kita lihat garis-garisnya satu orang satu sejadah, itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah rapatnya pundak satu orang dengan orang yang lain, dan rapatnya kaki antara satu orang dan satu yang lain. Tidak diberi celah. Mengapa? Karena Allah ada celah, maka dimasuki oleh syaitan, dan syaitan tugasnya bukan membantu kita untuk beribadah, tapi untuk menjadikan kita mengingat itu, mengingat ini, sehingga kata Nabi, seseorang tidak mengetahui lagi berapa rakaat ia sholat. Ini tugasnya syaitan. Ketika kita tidak merapatkan saf, bisa mengakibatkan hati kita berpecah belah, dan yang kedua menjadikan kita tidak khusyuk di dalam sholat. Dan ini yang terjadi di kebanyakan kita, sehingga hal ini harus diperhatikan, dirapatkan saf. Namun biasanya karena terlalu lama, bahkan Umar bin Khattab ketika ingin meluruskan saf, beliau jalan sampai saf yang di terakhir. Beliau memakai tongkatnya, dan kalau ada yang tidak meluruskan saf, bahkan Umar biasa mendorongnya dengan memakai tongkatnya. Saking pentingnya. Ini kalau Umar bin Khattab, dan itu dinukil dalam kitab-kitab sejarah. Ini ciri-ciri rapatnya saf. Jadi ciri-ciri rapatnya saf ada dua, yaitu rapatnya pundak-pundak dan rapatnya kaki. Adapun dengan ukuran sejadah, itu bukan ukuran syar'i. Dan fungsi dari rapatnya saf adalah mendatangkan kekhusyuan dan hilangnya seseorang terganggu dari gangguan syaitan yang membisikkan hati dan pikiran kita mengingat itu, mengingat ini, sehingga kita tidak tahu lagi berapa rakaat kita sholat. Dan yang kedua, menghindarkan perpecahan di dalam hati-hati kaum muslimin. Semoga manfaat tentang ini harus kita perhatikan, sehingga menguatkan hati-hati kita di antara satu dan yang lain. Dan yang satunya lagi adalah memperhatikan, mengingatkan, menumbuhkan kekhusyuan kita di dalam salat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.